Oke, jumpa lagi dengan saya Jalak Paningal hanya di channel TikTok saya yaitu Jalak Paningal yang juga khusus membahas tentang dunia spiritual dan supranatural. Mirip banget dengan channel saya di YouTube dengan nama yang sama, Jalak Paningal. Jadi langsung follow, share dan like lah video-video saya. Oke, sekarang saya akan membahas tentang ciri-ciri orang itu, apakah dia kena sihir, santet, guna-guna, teluh, ataukah hanya sakit medis biasa atau ternyata sakit kejiwaan biasa. Jadi langsung saja, inilah ciri-ciri orang kena sihir. 7 saja yang pokok, benernya masih banyak tapi ini hanya 7 yang pokok ciri-cirinya. Yang nomor 1, awal-awalnya orang itu pasti akan jadi sering capek, sering ngantuk, sehingga dia akan mudah banget tertidur kapan saja, di mana saja, walaupun nantinya dia akan tetap bangun itu juga merasa capek. Itu cuman ya itu tadi, mimpinya juga akan dibarengi dengan mimpi-mimpi gaib. Misalkan adalah Anda akan mimpi itu bisa ketemu orang yang itu-itu saja, ataupun malah Anda akan mimpi melihat adanya kucing, anjing, ular, tapi ya itu-itu saja. Anjingnya ya itu-itu saja, ularnya ya itu-itu saja, kucingnya juga itu-itu saja. Jadi itu mimpinya akan selalu sama. Walaupun mungkin akan ada sedikit banyak perbedaan pada jam-jamnya ketika Anda tidur. Misalkan itu biasanya orang yang kena serangan sihir itu mimpinya pada jam 1 siang, 6 sore, serta pada jam 2 pagi sampai jam 5 pagi. Seperti itu biasanya kayak gitu. Walaupun itu mungkin saja akan ada sedikit banyak perbedaan pada jamnya saja. Seperti itu yang nomor 1. Terusnya yang nomor 2 itu Anda akan jadi mudah merasa emosi. Emosi itu macam-macam ya. Emosi itu bukan hanya marah. Emosi itu bisa saja Anda jadi tiba-tiba merasa sedih banget, marah banget, kosong banget, ataupun banyak lagi jenis-jenis emosinya tanpa sebab. Yaitu tanpa sebab Anda akan merasa jadi emosional, emosinya meluap-luap tanpa Anda bisa tahu penyebabnya, tanpa Anda bisa mengendalikannya. Seperti itu yang nomor 2. Selanjutnya yang nomor 3 adalah Anda akan jadi orang yang mudah bengong, sulit fokus, serta kayak orang yang ngeblank. Anda akan jadi orang yang mudah banget seperti melamun, padahal Anda enggak melamun, tapi Anda kosong, benar-benar kosong tanpa ada pikiran apapun. Itu akan Anda sering alami. Seperti itu. Jadi Anda itu akan jadi sering kosong, sering lag lah pokoknya, seperti itu. Yang nomor 3. Terusnya yang nomor 4 adalah Anda akan mengalami rasa sakit yang benarnya adalah gangguan dari makhluk gaib tersebut, ataupun gangguan dari semacam sihir dan semacamnya. Sakitnya itu biasanya pindah-pindah, enggak akan ada di sakitnya itu biasanya pindah-pindah, enggak hanya berada misalkan di sini ya, sini saja, itu enggak. Dia itu akan pindah-pindah, misalkan di sini terus besoknya pindah sini, terusnya di sini, besoknya lagi pindah di sini. Tergantung dari makhluk gaibnya itu dia berada di bagian tubuh mana. Serta itu juga pada jam-jam tertentu, misalkan jam 6 sore saja ataupun pada jam 7 sore saja. Biasanya hanya pada jam-jam
yang itu saja. Enggak mungkin jamnya itu acak, itu enggak mungkin. Serta itu tadi, sakitnya akan pindah-pindah seperti itu, sehingga itu akan sulit dideteksi ataupun akan jadi sulit disembuhkan oleh sarana medis ataupun orang yang paham tentang dunia supranatural, karena sakitnya pindah-pindah seperti itu kan, jadinya sulit untuk dikenali. Selanjutnya adalah Anda itu akan jadi sembuh sakitnya ketika Anda berada di luar rumah, minimal 500 meter keluar rumah, Anda akan tiba-tiba sembuh. Cuman itu, ya itu tadi, cuman itu ketika Anda balik ke itu cuman itu ketika Anda nanti balik lagi ke rumah, maka Anda akan jadi sakit kembali. Jadi seperti itu, Anda enggak akan bisa disembuhkan di sarana medis biasanya, karena ya itu tadi, ketika Anda keluar dari rumah jaraknya minimal 500 meter, Anda akan jadi sembuh ataupun jadi seperti orang sehat, ataupun malah sakitnya enggak terdeteksi seperti itu. Selanjutnya yang nomor 6 adalah rumahnya itu akan jadi rumah yang kayak rumah yang kosong, kayak jadi rumah yang gelap, sehingga nanti orang-orang kesannya tidak akan melihat rumah tersebut. Rumahnya hanya jadi kayak rumah kosong, rumah angker dan semacamnya. Kenapa kayak gitu? Karena itu rumahnya sudah ditutup oleh aura negatif dari serangan sihir tersebut, sehingga nantinya Anda enggak akan bisa bersosial dengan baik. Tentunya jadi membuat beban pikiran Anda lebih menumpuk kembali karena Anda tidak punya teman untuk bicara, seperti itu. Selanjutnya yang nomor 7 alias yang terakhir, Anda akan jadi orang yang seolah-olah sakti. Anda akan jadi orang yang bisa melihat makhluk-makhluk gaib, ataupun malah Anda jadi orang yang bisa tiba-tiba mendapatkan pusaka-pusaka gaib secara wujud fisik datang kepada Anda dalam rumah tersebut. Walaupun itu ternyata biasanya adalah hal yang negatif nantinya, karena akan buat Anda jadi lebih menarik diri dari sosial, walaupun ternyata Anda kondisinya itu semakin lama semakin buruk, sehingga nantinya Anda akan benar-benar terkena serangan sihir tersebut. Entah apa tujuannya, apakah itu hanya bikin sakit, ataukah malah jadi Anda bangkrut, ataukah malah jadi Anda meninggal. Jadi seperti itu. Tahap-tahapannya ada 7 ciri tadi, walaupun sebenarnya masih ada lagi, cuman 7 tadi yang paling pokok. Jadi sekian, dan mohon maaf kalau ada yang kurang sepaham, ataupun yang ternyata kurang setuju, ataupun yang ternyata saya salah omong kata. Mohon maafnya. Sekian, dan jangan lupa langsung like, share, serta follow akun saya ini. Sekian dan terima kasih. Rahayu.